Kajian yang kami lakukan dan juga berdasarkan yang kami dapat dari PMTAS, kita pernah dulu melakukan PMTAS, pemberian makanan tambah anak sekolah, masih ingat ya? Kemudian lanjutkan, terakhir ini kita melakukan Genius, yaitu secara global itu pada 10 provinsi ya, mencakup lebih besar lagi jumlah sampelnya. Yang kita amati dengan tahun lalu, data yang kita kumpulkan 43,7% itu anak-anak itu tidak sarapan pagi. Oke. Ya. Berarti dia ke sekolah dengan perut kosong. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah walaupun dia mungkin dapat uang saku dari orang tuanya untuk beli jajanan di sekolah, bisa saja jajan tadi mungkin kurang bergizi ya. Akan terjadi konsentrasi anak akan menurun. Kadar gula darah akan turun ya, sehingga mengakibatkan pada konsentrasi belajar. Dan bahkan juga anak-anak remaja kita mengalami anemia. Jadi artinya keberadaan makan gizi gratis dengan tadi kita sampaikan data menunjukkan anak tidak sarapan pagi, maka ini membantu. Ya, membantu. Nah, itu juga semacam dukungan kenapa anak sekolah itu juga mendapat prioritas. Ya. Nah, jadi artinya tidak mengabaikan. Jadi yang tadi disebut yang sudah dikerjakan oleh Puskesmas selama ini, mulai daripada ibu hamil sesuai dengan daur kehidupan itu dikerjakan, ya, sudah dikerjakan malah oleh Dinas Kesehatan. Nah, tinggal lagi bagaimana ke depan ini dengan keberadaan Badan Gizi Nasional ini, kami melihat dalam pedomannya itu akan di cover. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, artinya memang skala prioritas itu sudah jelas ya Pak, ya, yang gawain siapa memegang apa seperti itu. Kalau tujuan seperti itu bagaimana kira Bang? Tentu ini sudah dirumuskan ya di dalam panduan ya, artinya kita lihat dari referensi yang ada memang pemerintah ya melalui ini mungkin leading sektornya mungkin Kementerian Kesehatan atau mungkin juga Badan Gizi ya Pak ya, Badan Gizi Nasional yang bekerja sama lintas sektor atau yang bisa kita lihat ini merupakan program nasional ya, dan memang pemerintah daerah terlibat. Persoalan utama adalah yang kita lihat itu bagaimana dengan anggaran yang relatif terbatas. Tentu ini skala prioritas tadi yang disampaikan memang harus diukur juga gitu. Nah, kalau kita lihat ya standar sekarang 10.000 ya Pak ya. Ya 10.000 dan mungkin bervariasi di berbagai daerah, tetapi ada patokan standar 10.000. Nah, apakah dengan angka segitu itu sudah mencukupi gitu ya? Asupan gizi gitu. Asupan gizi yang memang dibutuhkan terkait dengan pangan yang bisa dibiayai gitu ya. Nah, kita juga melihat juga bagaimana penyediaan ini ya ke pangan itu sendiri gitu ya. Dan jadi kita melihat ini sebuah kebijakan yang memang dari hulu ke hilir gitu. Artinya dari sisi gizi, kita tahu bahwasanya tadi disampaikan Bapak dari yang ahli gizi, mereka bahwasanya memang banyak anak-anak sekolah yang tidak sarapan ya. Itu memang fakta itu ya. Kadang-kadang mungkin ya karena faktor mungkin ketiadaan kemampuan orang tuanya, atau mungkin juga malas gitu ya. Ada juga yang memang variabel-variabel yang bisa kita pertimbangkan, tetapi persoalannya adalah ini adalah kebijakan yang memang dari hulu dan ke hilir gitu ya. Artinya dari hulunya kebutuhan pangan ini bagaimana menyediakannya, berapa standar biayanya gitu ya. Nah, apakah cukup dengan 10.000 ini gitu. Nah, karena kita paham bahwasanya saya tadi baca kalau tidak salah anggaran itu sekitar 79 triliun ya yang didanai pada tahap awal ini, karena nanti seperti yang disampaikan Bapak tadi, apakah program-program lain akan dialihkan gitu ya, atau disatukan dengan MBG ini gitu, dan anggaran-anggaran dari sektor lain juga akan dialihkan. Nah, ini persoalan utama. Kenapa? Karena kalau kita bicara standar yang ada, tentu ada level yang harus kita penuhi gitu ya, dengan biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini memang harus dipertimbangkan sehingga tujuan dari program ini itu bisa tercapai dengan baik. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana menciptakan generasi emas 2045 yang memang kita idamkan gitu. Baik. Tentang aspek kesehatan Bu Kabid, dengan angka 10.000 ini apa memungkinkan tercukupinya asupan gizi anak ini seperti yang sudah diberitakan sebelumnya? Jadi nanti Pak Okta dan pemirsanya, jadi salah satu nanti peran Dinas Kesehatan ya dan seluruh jajarannya itu menetapkan standar gizi, kemudian standar menu, sekaligus nanti membantu daripada satuan pelayanan ini ya untuk bisa menciptakan sebuah menu dengan
harga yang ditetapkan relatif, kalau kita hitung relatif rendah ya, itu memenuhi standar gizi yang lengkap. Nah, kuncinya itu lengkap, memenuhi protein, karbohidrat, lemak, dan sayur dan buahnya itu tidak lupa. Jadi program ini tidak berjalan sendiri-sendiri ya Pak Okta. Jadi nanti kita harapkan peran daripada tenaga gizi itu dengan angka yang anggaran yang 10.000, saya rasa ini kalau kita optimalkan semaksimal mungkin ya, untuk ukuran anak sekolah, angka kecukupan gizinya bisa terpenuhi. Nah, bisa hari ini kan yang jadi uji coba baru kan untuk anak sekolah ya, yang harga 10.000 itu sudah dilakukan untuk anak sekolah ya. Artinya kebutuhan nanti beda-beda Bu ya, untuk ibu hamil, ya, untuk bayi, balita gitu ya. Ya, jadi yang taraf pertama ini kan memang sasaran kita anak sekolah baru. Nanti ke depan itu akan ditindaklanjuti dengan sasaran kedua, ibu hamil yang terutama yang kurang energi kronis ya, kemudian anak-anak yang bermasalah gizi, kemudian ada lagi nanti balita-balita yang tidak pernah naik berat badan. Itu nanti angka kecukupan gizinya juga akan bervariasi. Baik. Jadi penetapan daripada standar gizinya ini itu sudah ada Permenkesnya, Permenkes 28 2019. Itu sudah mengatur bagaimana angka kecukupan gizi yang disarankan kepada masyarakat. Baik. Itu sudah diatur di situ. Baik. Berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas dan kebutuhan masing-masing. Saya beralih Pak Denas. Ya. Bagaimana dengan angka 10.000 ini yang ya bisa dikatakan tergolong kecil? Kita aja beli makanan yang cukup sehat sampai 15-20 ribu, itu baru lengkap lah saya. Kita ibaratkan nasi kotak lah ya, yang ada buah di sana, ada sayuran, itu bahkan 25.000. Bagaimana bisakah tercukupi asupan tersebut dengan angka 10.000 ini Pak, dari aspek gizi? Pertama dulu pemirsa yang perlu kita pahami ya, bahwa pemberian makanan di sekolah itu ya, itu hanya untuk 25 sampai 35% kebutuhan sehari. Ya, nah, jadi itu bagaimana kita mencontohkan gitu ya. Tadi Ibu Kabid menyebut tadi, kita misalkan dia harus memenuhi yang kita sebut dengan isi piringku sekarang ya, isi piringku. Bahwa isi piringku itu ada di itu sumber karbohidrat nasi. Ya. Nah, kita ambil misalnya pada tingkat SD. Tingkat SD, sepertiga itu hanya kira-kira 150 gram. Ya. Nah, berapa itu 150 gram? Kalau kita buat dengan ukuran rumah tangga, bahwa 1 sendok itu 5 gram. Jadi hanya 15 sendok. Jadi nasi hanya 15 sendok. Kemudian kita beranjak pada sumber protein. Lauk ya. Bisa dari lauk hewani atau nabati. Nah, kita ambil misalnya contohnya daging. Daging itu sebesar korek api itu, itu beratnya itu kira-kira 50 gram. Jadi kalau hanya 30%, ya, hanya kira-kira lebih kurang separuh lah ya. Tidak sampai separuh. Kalau ikan mungkin ya ikan kecil lah gitu kira-kira ya. Nah, kemudian pindah kita misalnya proteinnya nabati. Tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Nah, itu juga tidak sampai 1 ya, kalau digabung ya, ada protein hewani dan protein nabati. Nah, tinggal sayur. Sayur artinya kita ukur dengan mangkok. Ya, mangkok. Jadi hanya mungkin 1 mangkok lah kira-kira, kurang dari 1 mangkok itu. Ya. Nah, kemudian buah. Ya. Nah, cari buah pepaya, barangkali beli 1 pepaya, potong-potong, bagi gitu ya. Nah, baru terakhir juga ada konsepnya susu. Ya. Nah, jadi dengan gambaran itu sengaja saya membawa ke sini standar itu yang ditetapkan oleh Kemenkes disebut oleh Bu Kabid tadi. Ya. Jelas di sini dia sudah menetapkan di sini kalau ibu hamil itu berapa gitu ya. Memang sedikit angkanya berkisar antara 10.000 sampai kira-kira 13.000 ya. Nah, sedangkan anak balita tidak sampai 10.000 gitu. Baik. Nah, jadi artinya di sini kita lihat dengan angka-angka ini, standar ini ya, apalagi ini dalam jumlah banyak akan lebih murah.
akan murah gitu ya. Artinya bukan untuk mengenyangkan ini Pak Denas ya? Enggak, jangan sampai misalnya kalau itu anak dikasih makan jam 10, jangan sampai nanti makan siangnya tidak makan. Oke.